Ada pertanyaan yang menarik gitu ya. Apakah tokoh Atisa Dipangkara Sri Jenana sudah bereinkarnasi? Saya menyaksikan dalam mimpi ya bahwa beliau sudah bereinkarnasi. Tetapi reinkarnasi beliau bentuknya mungkin ini agak sedikit luar biasa ya. Jadi saya melihat seseorang yang hari ini ya, beliau berasal dari tempat yang jauh, kemudian memutuskan untuk tinggal di Muaro Jambi, dan karya-karya besar beliau ini banyak sekali terhubung dengan kata Sarlingpa. Karya beliau banyak terhubung dengan pengupasan tentang siapa Atisa, tentang bagaimana ajaran-ajaran dulu di Muaro Jambi, seperti apa Muaro Jambi di abad 9, dan bagaimana itu menjadi sebuah wawasan keemasan sejarah yang betul-betul keemasan bagi kita gitu ya. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Kali ini kita bertemu lagi untuk membahas, balik lagi kita ke areal sejarah kebudayaan ya. Kali ini kita akan bicara tentang lanskap sejarah budaya Indonesia abad 89 di kawasan Sumatera, terutama Sumatera Pantai Timur dan dua wilayah, yaitu Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah sampai ke Sumatera Barat. Oke, beberapa kawan menanyakan perihal yang menarik ya, yang berhubungan dengan itu, yaitu reinkarnasi gitu ya. Reinkarnasi itu sebuah kepercayaan gitu ya, satu bagian dari sistem kepercayaan. Namun beberapa orang aneh nih ya, beberapa orang merasa dirinya terikat, terhubung dengan sebuah tempat yang sama sekali dia tidak pernah bayangkan. Ada juga orang-orang tertentu yang bisa kemudian pergi ke tempat-tempat yang yang sakral, ke tempat-tempat yang luar biasa, seakan-akan ada daya tarik dari tempat itu kepada dirinya gitu ya. Atau ada beberapa teman yang kemudian tertarik dengan tokoh-tokoh tertentu, bukan terobsesi ya, tapi kemudian mempelajari sejarah hidup tokoh tersebut, mempelajari konteks sosialnya, konteks politisnya, konteks budayanya, sehingga seolah-olah ada gambaran lengkap tentang diri orang itu dalam dirinya. Gitu. Nah, ini mungkin yang kita bisa katakan sebagai fenomena reinkarnasi gitu ya. Oke, di dalam pembicaraan bisik-bisik di sebuah forum, di sebuah grup gitu, ada pertanyaan yang menarik gitu ya. Apakah tokoh Atisa Dipangkara Sri Jenana sudah bereinkarnasi? Ini pertanyaan yang konyol gitu ya, pertanyaan yang sok tahu gitu, tapi tidak juga keliru gitu. Beberapa hari kemarin saya justru bermimpi bertemu seseorang. Dalam mimpi saya orang ini tidak seperti yang digambarkan dalam novel-novel, tidak seperti yang digambarkan pada film-film gitu ya. Tidak seperti yang digambarkan seperti arca-arca gitu. Saya menemukan tokoh ini, tokoh yang luar biasa dalam mimpi saya itu seperti orang Tamil ya, seperti orang Bengali gitu. Kulitnya sawo matang, cenderung hitam, kemudian dagunya lurus, hidungnya mancung gitu ya. Typically Bengali. Kemudian dalam mimpi itu saya juga melihat satu dataran di India Utara ya. Dataran itu begitu luas gitu ya. Tapi kembali lagi selalu akhir mimpi saya itu saya bermimpi tentang dua tempat yang sangat istimewa dalam hidup saya, yaitu kawasan cekungan Sumatera Selatan dengan tinggilan budayanya, yaitu utamanya ya Muaro Jambi, kemudian Musirawas Utara, kemudian Muara Pauh, ya kawasan-kawasan sekitar peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha atau Buddha dan Hindu di Sumatera. Itu yang membuat kawan-kawan bertanya, apakah Atisa Dipangkara Sri Jenana sudah bereinkarnasi? Dalam mimpi saya, ini mohon maaf kepada seluruh kawan-kawan yang sangat mencintai beliau, saya menyaksikan dalam mimpi ya bahwa beliau sudah bereinkarnasi. Tetapi reinkarnasi beliau bentuknya mungkin ini agak sedikit luar biasa ya. Jadi saya melihat seseorang yang hari ini ya, beliau berasal dari tempat yang jauh, kemudian memutuskan untuk tinggal di Muaro Jambi, dan karya-karya besar beliau ini banyak sekali terhubung dengan kata Sarlingpa. Karya beliau banyak terhubung dengan pengupasan tentang siapa Atisa, tentang bagaimana ajaran-ajaran dulu di Muaro Jambi, seperti apa Muaro Jambi di abad 9, dan bagaimana itu menjadi sebuah wawasan keemasan sejarah yang betul-betul keemasan bagi kita gitu ya. Tapi kita tidak akan melankolia dengan sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu kita bisa gunakan sebagai pegangan what we are before. Kita dulu apa sih gitu. Kita gimana sih dulu? Ternyata kalau kita dalemin
Kita dulu ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa gitu. Oke, kita kupas sedikit tokoh Atisa. Di abad 89, katakanlah bahwa ajaran Buddhisme mencapai tahapan puncaknya. Katakan demikian, karena ada satu kerajaan di utara India yang menamakan kerajaannya Dharmapala ya. Ini juga menarik nama Dharmapala ini. Kerajaan Dharmapala. Sementara di kita ada Dharmasraya. Dan ada lagi yang aneh gitu. Ada nama Damansi gitu. Ada satu kata Damansi yang diartikan sebagai tumasik ya. Gitu. Tamasek. Gitu. Damangsi, Tamasek. Ini kayaknya nama Damangsi ini berhubungan dengan kata Dharma itu sendiri gitu. Ada seorang penulis, kita sebut saja Mas Santo Saba gitu ya. Beliau percaya bahwa justru Buddha berasal dari Riau, beliau merekonstruksi sejarah kebudayaan dan memberikan hipotesis bahwa ajaran Buddhisme itu justru berasal dari Sumatera. Ajaran Dharma, bukan Buddhisme, Dharmanya gitu ya. Pada awalnya saya mungkin agak berlawanan dengan beliau gitu. Tetapi saya pikir ilmu pengetahuan selalu membuka diri untuk alternatif baru gitu. Untuk menyatakan bahwa ajaran Dharma itu berasal dari Sumatera mungkin too grand, terlalu besar gitu ya. Bagaimanapun yang meletakkan fondasi tentang ajaran-ajaran Buddhisme tentu beliau Siddhartha Gautama, Sang Sakyamuni yang berada di India Utara ya gitu. Ajaran itu sampai di kita. Nah, yang berubah mungkin bukan perkara Buddhismenya, tetapi bagaimana ketika Atisa Dipangkara Sri Janana datang ke Muara Jambi. Nah, ini dia. Beliau belajar selama, katakan ada yang bilang itu 10 tahun, ada yang bilang 12, ada yang bilang 5 tahun, whatever, itu waktu yang cukup lama. Itu. Dan Atisa Dipangkara Sri Janana selain sebagai tokoh spiritual, sebenarnya beliau adalah kalau zaman sekarang nih, staf pengajar senior gitu ya. Seorang pengajar senior di Universitas Nalanda dulu. Nalanda itu ada universitas di India Utara gitu ya. Universitas yang mempelajari filsafat-filsafat yang berkaitan dengan Buddhisme. Anehnya, Atisa Dipangkara Sri Janana justru belajar nih ya, dengan tanda petik. Selama 10 tahun beliau menetap, bahasanya nyantri gitu ya. Mesantren gitu ya di Muara Jambi selama 10 tahun. Dalam bisik-bisik masyarakat, dalam folklore, cerita rakyat dikatakan bahwa Atisa Dipangkara belajar dari seorang tokoh yang bernama Sakyakirti Dharmapala. Nah, ini juga aneh ya, ini cuma mimpi-mimpi, tapi saya karena mudah-mudahan saya tidak terobsesi. Saya bertemu dengan tokoh itu dalam mimpi lagi sekali lagi. Dalam mimpi itu di depan wilayah Kebon Gede, Kota Palembang. Satu ketika saya naik motor gitu. Saya berhenti, tiba-tiba saya di depan saya itu universitas besar sekali gitu. Ini apa ini gitu. Mungkin saya agak mungkin ya, halusinasi ya. Tapi buat saya malam itu saya melihat sebuah universitas yang cukup besar gitu ya, yang ada dari arah jalan depan Bon Baru sampai berakhir di Bukit Ciguntang gitu. Saya pikir itu mungkin karena saya terobsesi, tapi saya pikir itulah tempat di mana Sakyakirti Dharmapala berada gitu. Hingga hari ini nama itu diabadikan menjadi satu nama universitas di Kota Palembang. Namanya Universitas Sakyakirti ya. Kalau tidak salah, universitas ini juga pernah ada di belakang Universitas Trisakti Grogol tahun 70-an. Namanya Universitas Sakyakirti. Apa yang diajarkan Sakyakirti Dharmapala itu masih di misteri. Tetapi kalau di Jambi, apa yang beredar dari informasi-informasi yang diterima dari beberapa sumber dan dari beberapa tokoh masyarakat seperti Bang Hafiz, Bang Ahok ya, yang ada di kawan kita di Muara Jambi, Yudi Ecin, salam ya kawan-kawan di Muara Jambi, kemudian banyak sekali ya, Borju, menyatakan bahwa ada 5 jenis ilmu pengetahuan yang diajarkan di kampus Mahavihara Muara Jambi. Disebutnya Mahavihara gitu ya. Sementara dalam mimpi juga nama asli Borobudur itu Mahasarana ya gitu. Jadi kalau di sana ada Mahavihara, di Jawa ada Mahasarana. Di beberapa bagian di Kota Palembang juga ada kawasan-kawasan yang luar biasa spesialnya gitu ya, yang memang mencirikan adanya Madapa, seperti yang dekat pabrik Pusri. Ini pabrik Pusri sebelah kanannya itu, kalau kita ke Palembang, itu ada beberapa situs-situs batu bata. Orang menyatakan situs batu bata itu arah Mataram. Tapi bagi saya melihat situs batu bata yang tersebar banyak sekali, sampai di Keramat Tengkuru, itu adalah mungkin mirip dengan situs-situs Madapa. Madapa itu bangunan batu bata datar ya,
untuk bermeditasi, untuk bersamadhi buat para biksu, bante dan samanera. Nah, reinkarnasi Atisa di Pangkara Sri Janana ini menjadi hal yang luar biasa gitu ya. Seperti memanggil seluruh putra-putri Swarna Dwipa gitu ya. Dan barangkali putra-putri Sriwijaya gitu, untuk kembali merecall, untuk kembali mengingat memori kolektifnya tentang ajaran yang kita sebut ajaran tantranya Sumatera gitu. Ajaran esoterik, ajaran yang tidak begitu saja diajarkan dengan lepas. Kayak hari ini agama jadi mainan gitu kan. Sembarang orang bisa cerita, sembarang orang bisa dakwah, sembarang orang mentang-mentang hanya menguasai bahasa, mereka kemudian bisa menjadikan dalil-dalil agama apa saja. Nah, dalam pengertian tantrik bahwa pengajaran itu tidak dapat dilakukan serampangan. Oleh karena itu tantrik itu oleh beberapa ahli disebut ajaran esoterik gitu ya. Ada esoterisme dalam ajaran tantra. Ajaran itu diajari secara sangat fundamental gitu, bukan sekedar di permukaan kulitnya. Tidak bicara tentang hukum-hukum ini dan itu, tapi the very principles of faith and belief system gitu ya. Apa sih yang paling prinsip dari sebuah sistem kepercayaan dan sistem keyakinan? Nah, itu yang diajarkan secara bisik-bisik. Jadi tantra itu diajarkan tidak lewat buku ya, nggak ada kitabnya gitu. Itu diajarkan secara oral. Jadi dipercaya bahwa Sakyakirti Dharmapala memberikan beberapa mantra kepada Atisa di Pangkara. Nah, mantra-mantra yang diberikan oleh Sakyakirti Dharmapala yang dipercaya ada di kota Palembang, hidup di kota Palembang, 35 ilir, sekitaran wilayah itu, Bukit Siguntang, kemudian agak belakang-belakang sedikit ya. Mantra-mantra atau ajaran-ajarannya, kita kata tanda petik, ajaran Swarna Dwipa itulah yang diserap, diakulturasikan oleh Atisa di Pangkara dan diformulasikan sedemikian rupa sehingga ketika Atisa kembali ke Tibet, ajaran itu merekah gitu. Dia merekah, tumbuh berkembang menjadi satu kecabangan yang spesial. Kalau awalnya adalah Vajrayana, kemudian Vajrayana itu esoterik ya. Artinya pengajaran Buddhisme Vajrayana itu diajarkan dari tutur tinular, dan dari ajaran Vajrayana itu kemudian dia berkembang menjadi ajaran Tantra. Kita tidak tahu bagaimana proses perkembangan itu ketika Atisa kembali ke Tibet. Tapi yang kita bisa konfirmasi, para petinggi dan orang-orang besar di Tibet dalam berbagai era mengakui ajaran Atisa di Pangkara sebagai ajaran yang luar biasa gitu ya. Ajaran esoterisme luar biasa, dan itu betul-betul diserap oleh para murid-murid Atisa yang ada di Tibet. Dan oleh karena itu gitu ya, tidak berlebihan apabila kita orang Sumatera ya. Saya baru bicara tentang Sumatera Selatan nih. Kita belum bicara tentang Lampung, Sumatera Tengah, Barat, Utara, bahkan Aceh. Kita belum bicara itu. Tapi Sumatera ini hal yang luar biasa gitu. Sumatera ini sebuah pemandangan yang terlewati gitu loh. Karena kita terlalu terkonsentrasi dengan tinggalan-tinggalan yang ada di Pulau Jawa sehingga kita nggak ngelirik gitu loh. Padahal Sumatera ini benda yang luar biasa. Sumatera ini punya lanskap sejarah kebudayaan yang luar biasa, dan saya yakin sekali jika saya bisa mengajak kawan-kawan untuk jalan-jalan di Sumatera, saya yakin bahwa kawan-kawan bisa sangat jatuh cinta nih melihat lanskap sejarah kebudayaan Sumatera dan bisa betul-betul memahami konteksnya gitu. Tidak sekedar masalah Nusantara, tapi sebuah identitas yang memberikan kita rasa keharuan dan kemudian mencintai. Kemudian setelah kita jatuh cinta, kita menghargai. Setelah kita jatuh cinta menghargai, kita kemudian mengabdi gitu pada Sumatera. Saya sendiri tidak lahir di Sumatera, saya lahir di Jakarta. Tetapi saya menemukan akar sejarah saya di Sumatera, menemukan nilai itu. Bisa dikatakan menurut pribadi saya, Hendra terreinkarnasikan di Sumatera. Saya terlahir kembali, saya Dwija nih. Saya merasa saya terlahir kembali, saya dilahirkan kembali dari rahimnya Swarna Dwipa. Saya terlahir kembali kemudian untuk mengorek-ngorek, mengupas-ngupas apa itu bodhicitta, apa itu budi pekerti, apa itu dharma, apa itu vipassana, sopatana, tantra. Dulu saya nggak kenal itu, tapi perlahan-lahan seperti saya dibimbing pada sebuah jalan di mana saya bisa mengenali bagian demi bagian sangat puzzle itu. Dan jika kawan-kawan, terutama saya mengundang lah kawan-kawan yang ada di Jambi, yang ada di Palembang, Bengkulu, kemudian di Sumatera Barat, mungkin sedikit di utara Lampung, dan naik sedikit kita ke arah Riau gitu. Ayo deh, kita duduk bareng nih. Kita duduk bareng untuk sama-sama bukan bercerita tentang melankolia masa lalu, tapi kita bicara tentang this is our land. Inilah tanah kita nih, Swarna Dwipa nih gitu ya. Jika ini menjadi pegangan kita untuk mengembangkan kebudayaan, kita punya jangkarnya gitu ya.
bukan ngawur-ngawur, kita punya jangkar yang kuat untuk mengembangkan budaya. Sehingga apa yang disebut budaya itu tidak lagi sekedar sebuah kosmetik. Budaya itu tuntunan ya. Budaya bukan tontonan. Oleh karena itu, budi pekerti akan mengarahkan kita, dhamma cita akan mengarahkan, bodhi cita akan mengarahkan kita, pengetahuan kita akan karma, pengertian kita akan vipassana, sotapanna, filsafat-filsafat dasar. Itu bisa mengantarkan budaya kita menjadi budaya yang satu. Kita bersih, sehat, produktif, maju, dan terbuka wawasannya. Seperti bagaimana Sumatera memeluk apa yang datang, gitu ya. Juga tidak bisa kita lupakan bahwa abad ke-8 ke-9 di era itu Islam sudah mulai mekar juga. Bukan main-main mekarnya luar biasa. Ada pengaruh-pengaruh Islam yang luar biasa di sepanjang tanah Sumatera dan Melayu. Sudah mulai masuk. Saya sangat yakin bahwa ada akulturasi yang luar biasa, ada campuran-campuran mix up yang luar biasa yang membuat Sumatera memiliki ajaran esoteriknya sendiri. Sekali lagi, ajaran esoterik ya. Ajaran yang diajarkan secara seperti mantra, seperti japa, seperti sabda, sehingga orang Sumatera mengenal istilah si pahit lidah gitu. Kesaktian itu tidak hanya sekedar digunakan untuk hal-hal yang bodoh-bodoh, tapi kesaktian itu memang digunakan untuk kebaikan hidup. Nah, itulah barangkali yang kita bisa ceritakan di malam ini gitu ya. Sekali lagi saya mengajak kawan-kawan di Sumatera gitu ya, dan kawan-kawan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Gimana ya? Ada hal yang indah sekali gitu, hal yang luar biasa sekali. Sama besarnya tuh gitu dengan Sungai Nil, sama besarnya atau ya katakanlah ekivalen dengan Sungai Nil, dengan Eufrat, Sungai Huangho, Sungai Mekong, dengan Amazon. Kita punya sungai, 2 sungai hebat. Mohon maaf untuk seluruh kawan-kawan Sumatera. Mungkin kita akan definisikan berbagai sungai yang lain. 2 sungai, satu itu Batanghari. Tidak disebut sungai ya, Batang. Kita menyebutnya Batang. Jadi kalau disebut Sungai Batanghari itu salah. Batang itu artinya sungai. Jadi nyebutnya Batanghari. Itu ya, Sungai Hari. Kedua kita punya Sungai Musi. Hari itu diartikan sebagai kemenangan para dewa, kemenangan kebaikan. Sementara Musi atau Musika itu diibaratkan seperti tikus di bawah kakinya Batara Ganesha. Artinya Sungai Musi adalah sungai perdagangan. Dan in the end, jaringan sungai yang ada di Sumatera Selatan itu membentuk lembah peradabannya sendiri. Itu sama-sama menurut saya luar biasa. Meskipun pemunculannya sederhana, tapi itu memberikan saya kesan yang nggak bakal hilang lah sampai saya akan nanti di mana gitu. Saya akan terus ingat itu, dan saya akan terus mengingat Ati Sadipangkara. Dan saya kemudian mengajak kawan-kawan untuk mencari siapakah reinkarnasi Ati Sadipangkara hari ini yang ada di Muaro Jambi. Menurut saya beliau sudah bereinkarnasi di Muaro Jambi. Dan menurut saya beliau sudah memutuskan seperti Atisa dulu. Dia akan tinggal di sana dan mungkin menghabiskan usianya di sana. Oke, sampai di sini dahulu barangkali cukup panjang kita. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Kita akan perdalam gitu ya. Perdalam part by part tentang rahasia-rahasia Dharma Kirti, rahasia area Sumatera yang lebih dalam lagi. Dan tentu saja ini mudah-mudahan berguna bagi kawan-kawan. Sekali lagi kita mohon partisipasi, like, share, dan subscribe kawan-kawan untuk menunjang pekerjaan kita ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di jurnal berikutnya. Salam jumpa berikutnya.